Dialog kita lanjutkan dan kita masih bersama Pak Putu dan juga Pak Didi. Tadi sudah terungkap bahwa hal yang dikhawatirkan dalam Pilpres terkait dengan money politik adalah penyelenggara yang berpihak dengan money oriented tentunya, dan kedua ada aparat yang tidak netral. Tadi Anda menyatakan bahwa ini kan ada dua kubu ini ada apa ya? Dua-duanya ada unsur militernya lah. Unsur militernya tadi Anda bilang bahwa mereka sangat-sangat berperan ketika sedang pemilihan umum, lalu kemudian mereka masuk untuk melakukan mapping, begitu ya. Bisa dilanjutkan mungkin Pak Putu? Saya secara jujur ingin katakan, mau kemudian dibantah oleh petinggi militer atau petinggi kepolisian atau tidak begitu ya statement saya, tapi saya harus mengatakan pengalaman saya di lapangan ngurusi kayak begini 2 tahun terakhir, suasana kebatinan itu antara para purnawirawan dengan aparat yang aktif di lapangan itu masih terjadi itu. Kenapa kemudian harus mereka? Kenapa kemudian tidak elemen masyarakat yang lain? Yang berbahaya itu contohnya nanti begini, misalnya kan mudah-mudahan Pak Kapolda juga Pak Kapolri juga mendengar, kemudian bisa menginstruksikan di bawah teman-teman di kepolisian itu selain menjaga keamanan, kan dia bawa catatan, menulis itu ya, menulis berapa angka di situ segala macam. Nah kalau kemudian angka ini ditabulasi, kemudian di level provinsi, di level nasional ketahuan, lalu di cloning angka itu. Maka versi tim kampanye di salah satu kubu dia sudah punya data dari pihak kepolisian walaupun data itu tidak resmi kan. Nah kalau data yang tidak resmi ini kemudian nanti bocor, terpublikasi melalui media sosial atau apa, kan gawat itu. Salah satunya potensi kerawanan ketika bicara pemanfaatan jejaring militer baik di kepolisian maupun di apa namanya di angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara ketika bicara soal itu. Pak Putu, mungkin bisa ditahan sebentar kita ke Pak Didi. Pak Didi, ini ada hubungan seerat apakah kemudian hubungan dari para jenderal purnawirawan ini dengan para yang masih aktif sebagai sebuah mesin begitu? Ya sebetulnya sederhana saja. Jadi jajaran kepolisian maupun angkatan darat itu setiap kali pemilu dia ikut menghitung, ikut mencatat. Nah, dia kan artinya dia punya data. Nah, data inilah yang dia miliki dan data itu nggak secara resmi nggak boleh dipublikasikan. Nah, data ini kan seperti sampaikan Pak Putu tadi bisa saja dia keluar, jatuh ke tangan para senior yang ada di masing-masing peserta ini. Nah, sebetulnya penggunaan data ini ada dua. Yang pertama, kenapa pasangan calon atau partai itu selalu membutuhkan pensiunan jenderal atau polisi ataupun tentara khususnya angkatan darat? Karena dia mau memanfaatkan data ini. Data ini bisa dengan gampang digunakan untuk menganalisis strategi apa yang akan didapat. Sebab datanya lebih real dibandingkan dengan apa? Dengan survei yang hanya mengambil sampel 3.000, 2.000. Ini kan real. Peta perolehan suara di pemilu yang sebelumnya itu seperti ini, kemudian potensinya seperti apa, pergerakannya seperti itu real semua kan. Ada Babinsa, ada polisi yang memang pekerjaannya memonitor dinamika masyarakat. Nah, inilah yang sebetulnya kenapa kedua belah pihak juga partai-partai itu memanfaatkan mereka karena itu untuk mempermudah strategi mereka dan dalam mempengaruhi untuk memenangkan pertarungan ini. Betul. Baik, Pak Putu, kalau Anda tadi sudah membicarakan sudah agak sedikit detail begitu. Ini kan sebenarnya Pak SBY sendiri menginstruksikan untuk semua aparatnya, untuk semua aparat TNI dan Polri untuk netral. Ini bagaimana, Pak? Ya nggak fair juga Pak SBY ngomong begitu, sementara beliau sendiri kan bersikap itu. Saya jadi aneh gitu kan, artinya kurang ada wibawa akhirnya statement itu toh. Itu standar ganda begitu menurut Anda? Ya makanya, ya itu implikasi dari seorang presiden yang menjadi ketua umum partai. Itu salah satu implikasi politiknya begitu. Saya ingin mengatakan bahwa kemudian statement itu kan menjadi tidak sekedar standar ganda, menjadi tidak berwibawa. Kemudian diikuti dengan pertemuan dan seterusnya di Cikeas. Ini yang saya kira akhirnya simbol kepresidenan maupun Pak SBY sebagai pribadi di satu sisi kan kemudian tidak bisa dilepaskan dari pertarungan konstelasi politik pemilu presiden hari ini. Nah, kalau kemudian kaitannya dengan jejaring yang ada di level bawah, saya tidak begitu yakin juga bahwa akan begitu efektif. Misalnya orang mengatakan, oh karena presidennya sudah berpihak, maka seluruh gerbong birokrasi akan berpihak. Enggak. Karena kita kan daerah otonom ini, gubernurnya beda, bupatinya beda, jadi nggak bisa dimainkan dengan garis instruksi seperti itu. Purnawirawan saja berbeda-beda. Berbeda-beda gitu kan. Paling efektifnya adalah bahwa Pak SBY bisa menggerakkan mesin Partai Demokrat berhenti sampai di situ saja efektivitasnya. Atau pengaruh wibawanya selama ini terhadap pendukungnya dia dari luar partai yang barangkali mungkin merapat
ke arah sana. Paling di situ saja suasananya. Ini mesin akan semakin memanas ya menjelang Pilpres ya. Ya tentu saja karena ini puncak kegiatan kampanye ini. Tapi terus terang saya mengharap begitu hari H masing-masing pihak sudah harus menurunkan tensi. Karena apa? Ya. Karena begitu pemilih menjatuhkan pilihannya itu sebetulnya sudah nggak ada persaingan. Kita juga harus menurunkan tensi, Pak. Dan termasuk media. Artinya begitu masa tenang, sudahlah media afiliasi berhenti sudah ini. Survei afiliasi juga begitu ya. Sampai jam 24 hari ini media afiliasi sudah harus berhenti. Gitu. Baik, kita masih punya satu segmen lagi untuk berdiskusi, Pak.